Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 akan mempraktikkan coaching model Tirta untuk kasus 3, kasus 1. Coach akan diperankan oleh Ibu Tati Karnawati dan Kuci akan diperankan oleh Bapak Nana Ramdhana. Kasus 1 yaitu Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Kondisinya murid laki-laki kelas 9 SMP berprestasi. Guru meminta murid tersebut dan berbincang di ruang kelas selepas pembelajaran setelah murid yang lain meninggalkan kelas. Kita simak percakapannya. Silakan. Hai Nana, terima kasih mau menyempatkan waktu selepas pembelajaran hari ini untuk berbincang bersama Ibu. Bagaimana kabarmu hari ini? Iya Bu, Alhamdulillah baik-baik saja. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan Bu, saya mendapatkan banyak hal baru yang baru saya ketahui. Kalau boleh tahu ini ada apa Bu, saya sampai dipanggil ke sini? Ada yang perlu didiskusikan denganmu, apakah kamu bersedia? Ya, saya bersedia Bu dengan senang hati. Terima kasih Nana. Begini, kita akan diskusikan bagaimana semestinya bisa bekerja sama dalam kelompok. Oh, bekerja sama dalam kelompok Bu. Memangnya sebenarnya ada apa Bu? Begini Nak, Ibu perhatikan kamu mengumpulkan hasil kerja kelompok bukan hasil kerja dari kelompok kamu, tapi itu hasil dari kerja kamu sendiri. Oh, Ibu jadi tahu ya. Ya memang saya mengerjakan itu pekerjaan sendiri Bu, bukan pekerjaan kelompok. Oh iya. Nah, jadi dengan diskusi ini kira-kira Nana apa yang ingin Nana hasilkan? Ya, saya dengan diskusi ini berharap mendapat solusi, Bu. Bagaimana bisa bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompok tentu saja. Oh iya. Ibu mau tanya, kalau kamu lebih senang bekerja dalam kelompok atau sendiri? Ya, saya sebenarnya lebih senang bekerja sendiri, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu senang bekerja sendiri? Soalnya begini, Bu, kalau saya bekerja sendiri, saya bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan harapan saya. Jadi hasilnya juga memuaskan. Kemudian dari segi waktu, pengerjaannya bisa lebih cepat, Bu. Bagus juga kalau memang orientasinya adalah hasil dari pembelajaran karena nilai kamu memang selalu unggul dan bagus. Tapi kamu tidak akan selalu bisa bekerja sendiri, Nak, dalam segala hal ya. Sementara kita ini kan itu merupakan makhluk sosial. Di mana satu sama lain itu saling membutuhkan dan hidup berdampingan. Sekarang Ibu ingin tanya, apa saja yang menjadi kendala kamu pada saat kerja kelompok? Ini Bu ya, yang pertama kendalanya ketika saya bekerja kelompok yaitu terjadi perbedaan pendapat. Dan ada pendapat saya yang sering ditolak oleh teman-teman yang lain. Ada juga teman yang hanya diam saja Bu, tidak bekerja apa-apa, tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Nah, mari kita bahas satu-satu ya. Tadi yang pertama adanya perbedaan pendapat. Kenapa kamu merasa temanmu sering menolak pendapat yang kamu berikan? Saya tidak tahu Bu, tapi setiap saya memberikan pendapat, mereka sering menolak. Padahal saya sangat yakin bahwa pendapat saya itu yang paling betul Bu. Kenapa kamu begitu yakin dengan pendapatmu dan pendapat orang lain itu salah? Kalau saya kan sebenarnya sudah membaca bukunya Bu,
terus sudah pernah tahu juga sebelumnya tentang materi itu. Jadi saya sangat yakin mereka tetap tidak setuju. Ya, itu kamu juga tidak setuju dengan pendapat orang lain. Dan orang lain juga menolak pendapat kamu. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan agar semua pendapat dapat didiskusikan? Kira-kira gimana ya, Bu? Tapi kalau menurut saya mungkin dengan cara menampung semua pendapat dulu dari setiap anggota kelompok, kemudian pendapat-pendapat itu lalu disimpulkan sampai nanti mendapatkan pendapat yang mendekati kebenaran sesuai dengan materi yang ada. Nah, itu kamu paham dengan baik ya, agar semua pendapat dapat didengarkan, cari kesana, bagus sekali. Kan adalah mengenai teman sekelompok saja tidak tahu apa yang harus dilakukan. Biasanya apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Susah sih, Bu. Jadi saya biarkan saja, soalnya mereka hanya akan memperlambat saja. Oh, begitu. Padahal mungkin mereka itu ingin membantu loh. Menurut kamu sebaiknya bagaimana agar mereka tidak menghambat kerja kelompok? Iya ya, Bu. Betul juga. Mungkin mereka sebenarnya ingin membantu. Kalau begitu nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan mereka dengan cara bertanya. Apakah sudah paham atau belum? Kemudian apabila belum paham, ya nanti bisa dibantu oleh teman yang sudah paham. Apalagi kalau misalnya saya juga sudah paham, saya bisa berbagi pendapat seperti pada mereka. Ya. Sangat luar biasa sekali kamu ini, Nana. Ibu bangga dengan perbincangan kali ini. Dari semua yang kita bicarakan ini, apa saja yang akan kamu lakukan ke depannya dalam kelompok kamu? Yang pertama sih saya akan membuka dan menampung semua pendapat teman, kemudian mengambil kesimpulan dan berdiskusi mengambil jawaban terbaik. Kemudian tentang teman yang kurang mengerti, saya akan mencoba bantu dan mengajak juga teman saya yang sudah mengerti untuk berbagi pemahaman dengan mereka. Sip, kamu dapat menyimpulkan semua permasalahan lengkap dengan solusinya. Memang terbukti pemikiran kamu itu sangat bagus dan pantas saja kamu berprestasi dan nilai selalu baik. Akan tetapi jangan lupa untuk sesi dan berkomunikasi dengan baik dengan seluruh teman. Iya Bu, sekarang saya menyadari kesalahan dan kekurangan saya. Selama ini saya terlalu egois memikirkan diri sendiri. Kedepannya saya berjanji akan berubah dan lebih menghargai orang lain. Saya juga akan bekerja dengan kelompok dengan baik dan juga saya pikir-pikir memang menyenangkan ya Bu bekerja dengan kelompok karena dengan begitu solusinya akan mudah dipecahkan secara bersama-sama. Alhamdulillah kamu juga menyadari ya kekurangan dan kesalahan yang kamu lakukan selama ini. Ibu pegang janji kamu. Mudah-mudahan kamu dapat melaksanakan janjinya dengan penuh tanggung jawab. Dan untuk perubahan kamu sendiri serta sekitarmu juga. Oh iya, untuk menjaga komitmen kamu, apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, saya akan mencoba menjadi pendengar yang baik saat teman lain berbicara dan menyimak. Kemudian saya juga akan menyampaikan pendapat saya dengan baik dan perlahan agar bisa diterima. Semoga saya juga bisa dapat memotivasi semua teman untuk bekerja sama. Bagus ya, semoga dapat terus menjalankan komitmen itu. Ya Bu, mudah-mudahan saya bisa menjalankannya. Terima kasih dengan perbincangan ini. Saya betul-betul jadi sadar dan juga merasa ada yang memperhatikan saya. Sama-sama, Ibu juga terima kasih kamu sudah menyempatkan waktu untuk berbagi bersama Ibu. Untuk kedepannya, kalau ada permasalahan atau ada yang perlu dibicarakan, jangan segan untuk menghubungi Ibu. Insya Allah, Ibu akan selalu meluangkan waktu. Sekarang silahkan kamu pulang, hati-hati di jalan, dan selalu jaga kesehatan ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya akan pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Baik, terima kasih Bu Tatin dan Pak Nahmat. Mengenai langkah-langkah dalam model Tirta dari tahap tujuan, komentar saya, Coach sudah baik menyampaikan pembuka. Kuci dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian untuk identifikasi, pertanyaan yang diberikan Coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi Kuci sehingga memberikan respon dengan baik. Potensi dan alternatif solusi jadi tergali. Kemudian Coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Untuk tahap rencana aksi, Coach sudah mampu memberikan pertanyaan yang menstimulus dalam pengambilan keputusan mandiri oleh Kuci. Coach juga membuat Kuci mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Untuk tahap tanggung jawab, saya rasa Coach dapat mengarahkan Kuci untuk membangun komitmen. Kuci sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dan berbasis Tirta. Itu. Terima kasih. Demikian praktik Kuci untuk kasus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.